Cerita Bugis bertanding bicara. Ada 6 orang laki-laki bersaudara. Orang tua mereka sudah meninggal, baik bapak maupun ibunya. Mereka meninggalkan 5 petak sawah. Kelima sawah itu diperebutkan oleh anak-anaknya. Masing-masing bersikeras ingin memiliki sawah tersebut, sampai-sampai terjadi pertengkaran di antara mereka. Berkatalah yang paling tua, katanya, "Begini saja, tidak usah bertengkar. Kita bertanding bicara saja. Siapa yang paling besar bicaranya, dialah yang memiliki semuanya. Jangan sampai kita bertengkar begini terus-menerus." Mereka pun menyetujui pendapat kakaknya. Sesudah itu, mereka bersatu sambil berkata bahwa yang paling tua lah yang memulai pertandingan. Berkatalah yang tertua, "Pada suatu ketika saya pergi ke hutan, di sana saya menemui sebatang kayu yang besar. Betapa besarnya pohon itu memerlukan waktu sehari semalam untuk mengelilinginya." Mengangguk-angguklah saudaranya yang lain mendengarkan perkataan kakaknya. Berkata orang berikutnya, "Ah, itu belum hebat. Suatu ketika saya sedang dalam perjalanan, saya menemui sebatang pahat yang tertancap di tanah. Begitu tingginya sampai tersentuh di langit." Menyahut lagi yang lain, "Masih ada yang hebat dari itu. Suatu ketika saya mendapat seekor kerbau yang sangat besar sehingga dapat ditempati bermain takraw ujung tanduknya." Berkata lagi yang lain, "Itu belum apa-apa. Saya pernah mendapati sebatang rotan yang sangat panjang sehingga dapat melingkari bumi ini." Yang kelima pun berkata, "Masih ada yang melebihi itu. Saya pernah mendapati sebuah masjid. Bahkan saya masuk bersembahyang Jumat di dalamnya. Begitu besar masjid itu sehingga saya yang berdiri pada bagian timurnya tidak dapat melihat imam di muka. Andai kata dapat dilihat, hanya seperti kuman besarnya." Berkata lagi yang paling bungsu, "Itu belum apa-apa. Saya pernah mendapati sebuah gendang yang hanya sekali dipukul mendengung terus-menerus. Dengungannya masih dapat terdengar sampai sekarang. Cobalah tutup telinga masing-masing. Tutuplah kedua-duanya, engkau akan mendengar dengungannya." Keenam orang itu menutup telinganya masing-masing. Betul, ada yang berbunyi kedengarannya, padahal hanya angin saja. Memang bila kedua belah telinga ditutup, akan terdengar bunyi-bunyian. Mereka pun mempercayainya. Sampai heran, mereka bertanya, "Apa benar?" Jawabnya benar. Menyahut yang tertua, katanya, "Di mana engkau peroleh kayu yang dapat dibuat gendang yang mendengung sedemikian lama?" Jawabnya, "Saya kira engkau juga pernah mendapatinya di hutan. Pohon kayu karena besarnya memerlukan waktu perjalanan sehari semalam untuk mengelilinginya. Itulah yang dibuat." Menyahut yang lain, "Di mana engkau akan memperoleh belulang untuk membuat gendang itu?" Jawabnya, "Saya kira engkau juga yang mengatakan tadi bahwa ada kerbau yang pernah engkau dapati ujung tanduknya bisa untuk bermain sepak takraw. Itulah yang diambil belulangnya." Menyahut lagi yang lain, "Apa yang akan engkau pahatkan pada kayu itu?" Jawabnya, "Saya kira engkau pernah melihat pahat yang terpancang di tanah, sedang ujungnya yang satu sampai di langit. Pahat itulah yang dipakai untuk menghahat kayu itu." Menyahut yang seorang lagi, "Di mana engkau akan memperoleh rotan untuk menggantungnya?" Jawabnya, "Saya kira engkau pernah mendapati rotan yang dapat mengelilingi bumi ini. Itulah yang digantungkan." Menyahut lagi yang seorang, "Karena gendang itu terlalu besar, di mana akan engkau gantung?" Jawabnya, "Saya kira engkau pernah mendapati masjid karena besarnya seperti kuman saja dilihat Pak Imam di muka jika kita berdiri di belakang. Disitulah digantung." Jadi, apalagi yang akan engkau tanyakan? Sudah ada semua jawabannya. Semua kakaknya yang 5 orang mengangguk itu terdiam. Katanya, "Engkau yang dapat mengambil pusaka. Tidak ada yang dapat memilikinya selain engkau." Selanjutnya, si bungsu yang memiliki semua peninggalan orang tuanya. Yang lain hanya dapat menggigit telunjuknya saja.